Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Puspitasari dengan nomor sambung F551181250. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh pattern, yaitu abstract factory. Abstract factory pattern adalah desain perangkat lunak pola yang menyediakan cara untuk merangkum sekelompok pabrik individu yang memiliki tema umum. Dalam penggunaan normal, perangkat lunak klien menciptakan implementasi konkret dari pabrik abstrak atau abstract factory dan kemudian menggunakan antarmuka generik untuk membuat objek konkret yang merupakan bagian dari tema. Nah, di dalam itu juga terdapat klien. Klien tidak tahu atau peduli yang objek konkret karena mendapat dari masing-masing pabrik internal yang karena hanya menggunakan antarmuka generik dari produk mereka. Pola ini juga memisahkan rincian pelaksanaan satu set objek dari penggunaan umum mereka. Inti dan metode pola abstrak adalah untuk menyediakan sebuah antarmuka untuk menciptakan keluarga objek terkait atau tergantung tanpa menentukan kelas beton mereka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang digunakan di abstract factory pattern. Nah, yang pertama terdapat kelas abstract factory atau sebuah interface, di mana abstract factory merupakan sebuah interface yang mendefinisikan bagaimana cara untuk membuat objek dari abstract produk. Intern dari abstract factory adalah menciptakan family dari objek yang berkaitan tanpa harus bergantung pada konkret kelasnya. Nah, di sini saya membuat 4 hewan sebagai contoh. Yang pertama ada wolf, ada lion, goat, dan deer. Nah, lalu terdapat kelas concrete factory, di mana kelas ini akan mengimplementasikan semua metode pada abstract factory untuk membuat objek dari concrete produk. Lalu terdapat kelas abstract product, di mana kelas ini merupakan sebuah interface untuk mendefinisikan tipe dari masing-masing objek tersebut. Nah, di sini saya membuat dua tipe dari hewan-hewan tersebut. Yang pertama ada carnivore, yang kedua ada herbivore. Selanjutnya terdapat kelas produk yang merupakan kelas yang akan mengimplementasikan semua metode pada abstrak produk. Dan yang kelima terdapat client. Client adalah kelas yang akan terhubung dengan kelas abstract factory dan abstract produk. Berikut adalah contoh shell program yang menggunakan abstract factory.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Difajar Febristia, stambuk F551-18198. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program Factory Pattern di mata kuliah API. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang coding programnya, saya menjelaskan apa sih Factorial Pattern itu. Nah, Factorial Pattern itu adalah pattern yang digunakan untuk memisahkan proses pembuatan atau instansi sebuah objek dari objek yang lain. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada codingnya using system. Nah, di sini saya menggunakan 4 kelas. Yang pertama ada kelas program, ada kelas create object, kelas ada kelas teacher dan kelas student. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang kelas program. Nah, di kelas program ini ada static void atau main string, ada console write line-nya, ada string type-nya, ada i1 objeknya, ada console write-nya, object fname-nya, ada console-nya. Nah, di sini juga ada kelas create object. Nah, di sini ada public static i1 get object atau string type f object. Nah, di sini digunakan untuk memilih objek, yaitu student. Nah, di sini ada codingnya. If type of object taller student. Nah, bisa kalian lihat. Nah, di sini juga kita menggunakan interface i1. Nah, di sini di interface ini terdapat dua string. Yang pertama string get name, yang kedua string get fname. Nah, ini untuk memisahkan kedua objek. Nah, terus yang ketiga adalah class teacher, ada i1, public string get name-nya itu teacher name, terus public string get f name-nya itu teacher father name. Nah, untuk class student yang terakhir itu public string-nya itu ada student name, dan yang ketiga ada student father name. Nah, setelah itu kita run programnya. Nah, di sini ada enter your object type. Nah, saya tulis student. Nah, jadilah student father name. Terus saya coba lagi run kedua kalinya. Saya ketik teacher. Nah, munculnya seperti ini. Jadi inilah kode program dari single pattern. Nah, sedikit saya jelaskan apa itu single pattern. Nah, single pattern ini adalah pola desain perangkat lunak yang membatasi instansi kelas ke satu instansi atau tunggal. Ini berguna ketika tepat satu objek diperlukan untuk mengordinasikan tindakan di seluruh sistem. Nah, istilah dari ini berasal dari konsep matematika singleton. Nah, bisa teman-teman lihat kode program yang saya lakukan di Visual Studio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Rahimutolo, stambuk F551-18239. Nah, pada kesempatan ini di kelompok ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendemonstrasikan model template bridge atau jembatan jaringan. Nah, sebelum saya masuk di penjelasan dan demonstrasi bridge, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bridge. Bridge atau jembatan jaringan adalah sebuah komponen jaringan yang digunakan untuk memperluas jaringan atau membuat sebuah segmen jaringan. Jembatan jaringan beroperasi di dalam lapisan-lapisan data link pada model OSI. Kemudian saya akan menunjukkan video demonstrasi selanjutnya tentang metode template bridge atau jembatan jaringan. Check this out. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat, yaitu tentang bridge. Nah, di sini saya sudah membuat codingan tentang bridge, yaitu tentang implementasi AB. Kemudian di sini saya ketik abstraktor A new concrete abstractor titik koma. Kemudian saya copy paste, saya bikin ke bawah juga, yaitu cuma diganti abstraktor B. Kemudian implementasi A dan implementasi B. Oke. Kemudian di sini saya mainkan bagian codingnya ini, dimana di sini akan menghasilkan outputnya, yaitu mengeluarkan data ini implementasi A dan ini implementasi B. Kemudian
Di atas console right saya mau nambah abstraktor A underscore metode A, di mana nanti ini akan outputnya akan keluar, yaitu ini metode A, abstraktor A, kemudian abstraktor B, ini metode B, seterusnya sampai abstraktor B, kemudian abstraktor A metode A, dan abstraktor B metode B. Nah, kemudian di sini setelah abstraktor AA dan abstraktor BB, di sini hasilnya this is method A from implementer A, this is method B from implementer A, this is method B implementer B, dan this is method B implementer B. Ya, jadi mungkin ini saja yang saya jelaskan pada bagian ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jadi silakan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Safitri, Stambuk F551 18048. Di sini saya akan menunjukkan contoh pemrograman menggunakan proxy pattern. Sebelum itu kita harus mengenal apa itu proxy pattern. Proxy pattern adalah desain pattern di mana ada sebuah kelas yang dimana kelas tersebut mempresentasikan fungsionalitas kelas yang lain. Pattern ini mewakili fungsionalitas objek lain yang seolah-olah kelas tersebutlah yang melakukannya. Proxy pattern termasuk ke dalam struktural pattern. Ini adalah kode program menggunakan proxy pattern. Jadi di sini saya membuat aplikasi penjumlahan sederhana. Nah, bisa dilihat sendiri pada coding ini terdapat console write line penjumlahan menghasilkan output sesuai penjumlahannya. Dan untuk hasilnya sendiri bisa dilihat pada gambar berikut.